Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali insya Allah tentang update kesemedangan ya untuk seluruh warga Sumedang dan juga seluruh alumni SMA 1 Sumedang. Insya Allah sangat menarik untuk disimak tema tersebut untuk kita semua. Yang kami hormati Dr. Gigi Haji Rahmat Juliadi, MHkes, yang sudah bergabung di malam hari ini. Di saat kesibukan beliau, alhamdulillah dapat bergabung. Kemudian Bapak Udan Lukmanul Hakim. Pak Udan, terima kasih banyak dari Kabin UMKM di Skoperindak Kabupaten Sumedang. Ketua Paguyuban Eksakta Kang Junawan. Kemudian para narasumber dan moderator Kang Enang Lukmanul Hakim, Kang Mugrahana Fitria Rufiana, dan moderator Kang Fikri Jena Arifin yang juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Perwakilan dari Forum UMKM, Ibu Nurul dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kondisi sehat insya Allah, walaupun masih secara virtual atau daring dalam acara ngobrol bareng sahabat atau ngobras yang alhamdulillah sudah terselenggara pada malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Pada malam hari ini cukup spesial karena dihadiri oleh para pejabat Kota Sumedang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tema yang diangkat juga sangat, harapannya akan sangat berguna ke depannya, bagaimana memotret potensi UMKM di Kabupaten Sumedang di tengah pandemi ini, dan juga berbanyak kemudahan yang akan nanti disampaikan ya, semoga dapat membantu berkembangnya UMKM di Sumedang. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, kita akan kenalan dulu dengan Paguyuban Eksakta. Mohon dibantu, dapat dibantu ditampilkan videonya. Ayo. Tayangan video profil Paguyuban Eksakta. Terima kasih Bu Emi Meliawati sudah memberikan nomor kontak. Dan nanti akan kami pandu untuk pos bisa kembali ke kami. Baik, izin untuk kita sambung ke acara berikutnya, yaitu berupa sambutan. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Udan
Lukmanul Hakim. Ini kebetulan sama ya dengan nama panjang salah satu narasumber kami ya, Pak Mudan. Ini janjian apa gimana nih Pak Mudan ya? Soulmate. Soulmate-nya luar biasa sampai namanya sama ya. Pembicara kita Nang Lukmanul Hakim gitu ya, dan beliau Pak Wudan Lukmanul Hakim juga. Beliau sebagai Kabid UMKM Diskoperindak Kabupaten Sumedang. Ya, kesempatan kami berikan kepada Pak Wudan. Mangga, Kang. Ya, terima kasih Mbak. Jadi nanti mohon kalau tidak ada suara atau tidak ada gambar untuk diingatkan, Mbak. Ya, siap, baik. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah di malam ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi, dan juga tadi sudah disampaikan dalam rangka ngobras yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan, juga terutama kepada rekan kami para narasumber, juga sama yang saya hormati dan saya banggakan pula. Dalam kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Itu yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas undangan di acara ngobras ini, apalagi temanya yang diambil adalah tentang UMKM. Kemudian yang selanjutnya perlu kami informasikan juga ini bahwasanya perkembangan UMKM ini di masa pandemi ini, tapi kita informasikan dulu bahwanya update untuk data COVID sampai dengan hari ini itu 14 orang, 1 dirawat dan 13 isolasi. Mohon maaf Pak Udan, termut, suaranya tertutup, mohon dapat dibuka. Oh iya. Ya, silakan. Ada. Ya. Ada, sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya perkembangan UMKM di masa pandemi ini alhamdulillah sekarang sudah menurun, sebagaimana tadi sudah diinformasikan bahwa COVID per hari ini itu sudah melandai dan di angka 14, 1 dirawat dan 13 isolasi mandiri. Nah, dengan adanya melandainya ini alhamdulillah para pelaku UMKM ini sudah bisa muncul kembali dan sudah bisa berusaha kembali, walaupun tetap dihimbau untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kegiatan-kegiatan atau program-program di bidang UMKM sendiri ini alhamdulillah cukup banyak. Ada yang sudah dilaksanakan, kemudian sedang dilaksanakan, dan mungkin akan dilaksanakan ke depannya. Ini diantaranya yang pertama, karena kebetulan saya menjabat sebagai Kabid UMKM ini baru 2 bulan kurang sedikit. Ini tapi alhamdulillah untuk program kegiatan ini sudah dilaksanakan. Yang pertama diantaranya adalah kami sudah melakukan dengan pembukaan gerai-gerai secara masif di tempat-tempat yang sangat strategis. Yaitu diantaranya kami membuka gerai di IPP Sumedang ini dengan nama Gumasep. Jadi ini sebagai informasi juga kepada rekan-rekan semua bahwa untuk gerai UMKM di lingkungan Pemda Kabupaten Sumedang ini alhamdulillah sudah dibuka. Kemudian yang kedua di MPP juga ini alhamdulillah Pak Nang, Pak Kabid juga sudah memfasilitasi ini di Mall Pelayanan Publik. Ini alhamdulillah untuk gerai UMKM pun telah dibuka juga. Ya, Mbak? Saya ikutan live. Ya, itu kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan lain, yaitu alhamdulillah di Kabupaten Sumedang ada yang namanya UMKM unggulan, yang mana ini merupakan program dari provinsi dan juga dibiayai semuanya oleh provinsi, dan kita di UMKM unggulan mendampingi kurang lebih 140 UMKM unggulan. Dan ini dalam 1 bulan ini
harus bisa menyelesaikan beberapa program dan kegiatan yang sudah dirumuskan oleh pihak provinsi. Kemudian yang selanjutnya di UMKM unggulan juga, ini kami sudah berkoordinasi dengan BPM PTSP, ini khususnya dengan Pak Kabid, Pak Nang Lukmanul Hakim, yang sama dengan saya namanya. Itu insya Allah pada hari Senin besok akan ada pelatihan pembuatan NIB. Nah ini sangat diperlukan untuk para pelaku UMKM, dan nanti kami difokuskan untuk kepada pendamping dulu, pendamping UMKM unggulan, yang mana UMKM unggulan ini pendampingnya ada 7 orang, dan insya Allah pada hari Senin akan dilatih untuk bisa membuat NIB bagi para pelaku UMKM. Dan kami juga ucapkan terima kasih ini kepada Pak Kabid, Pak Nang, ini bisa memfasilitasi kami di UMKM unggulan. Kemudian yang selanjutnya si para pendamping nanti berikutnya bisa menyampaikan kepada para pelaku UMKM. Cuman karena di sini UMKM unggulan, ini insya Allah akan disampaikan juga kepada 140 UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah selain itu untuk program dari UMKM unggulan sendiri, ini kami mencoba bekerja sama dengan Bank Jabar Sumedang, ini melalui CSR-nya, itu insya Allah akan dilaksanakan pelatihan di bulan Oktober ini. Kemudian yang selanjutnya juga akan ada pemberian KURDA, yaitu kredit usaha rakyat daerah, ini dengan rekomendasi dari pendamping. Jadi si pendamping itu mendampingi para pelaku UMKM unggulan, kemudian nanti mana yang berjalan, kemudian didampingi, dan juga insya Allah nanti untuk permodalannya akan dibantu melalui pemberian kredit usaha rakyat daerah. Dan itu ada rekomendasi dari pendamping, kemudian rekomendasi pendamping disampaikan kepada kami di Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, juga nanti ada rekomendasi dari Dinas, itu berdasarkan rekomendasi dari para pendamping. Kemudian yang selanjutnya kegiatan dan program-program lain di bidang kami, di bidang UMKM, diantaranya adalah dengan memasarkan produk-produk UMKM secara digitalisasi, yaitu baik itu melalui marketplace, dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace yang ada. Jadi nanti diharapkan untuk para pelaku UMKM itu fokus kepada produksi saja, jangan seperti sekarang produksi sendiri, pemasaran sendiri, buat izin sendiri kan seperti itu, atau buat izin juga masih susah. Nah, nanti kita mengharapkan para pelaku ini bisa fokus di dalam produksi, dan kita dari pihak pemerintah mencoba memasarkan produk-produk UMKM yang ada. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan Alfamart, ini beberapa waktu yang lalu, ini sudah disurvei oleh Alfamart, dan alhamdulillah produk-produk UMKM ini sudah ada 20 yang masuk, yang bisa masuk di Alfamart. Kemudian yang selanjutnya program pelatihan milenial. Jadi nanti kami di bidang kami akan mengadakan pelatihan khusus pada para milenial. Nah ini difokuskan juga untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM secara digitalisasi, baik itu di media sosial, kemudian di seperti Shopee, seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Kita kurang lebih akan melatih 25 orang para milenial. Dan nanti dilatih selama 5 hari, dan nanti setelah pelatihan itu mempunyai tugas untuk memasarkan produk-produk UMKM. Jadi kita dibantu oleh para milenial. Kemudian yang selanjutnya juga kita akan membuat rumah kemasan, karena setelah kita ngobrol-ngobrol juga dengan para pelaku, ini untuk kemasan rata-rata membeli ke luar Sumedang. Nah, tapi apabila kita fasilitasi atau coba akan kita fasilitasi itu untuk membuat rumah kemasan. Jadi nanti kita siapkan rumah kemasan, kemudian desain grafisnya seperti apa, dan nanti dari pihak para pelaku itu tinggal memesan saja, dan insya Allah untuk harganya dibanding di luar akan lebih murah karena kita dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ini untuk terobosan lain, yaitu kita mencoba untuk mendata seluruh para pelaku UMKM, karena ini berdasarkan informasi yang ada di bidang kami, itu untuk jumlah pelaku UMKM itu ada kurang lebih 16.000. Nah, sedangkan yang dapat bantuan pemerintah kemarin yang BPUM itu hampir 80 ribuan. Nah, ini sisanya kan kemana?
Jadi kita mencoba dari bidang kami ini akan mencoba mendata kembali, dan kita juga sudah bekerja sama dengan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, dan alhamdulillah ini sedang proses. Dan sekarang yang ASN itu di e-office sudah kita integrasikan. Jadi di fitur e-office para ASN itu sudah ada fitur UMKM. Dan nanti ini sedang proses juga di e-office desa itu akan dibuka juga fitur UMKM. Dan ini sekalian informasi atau himbauan saja kepada para pelaku UMKM. Ini dimohon untuk bisa mendaftarkan para pelaku selain data yang ada di kami, juga bisa diinput di desa atau kelurahan masing-masing. Jadi nanti tinggal membuka website kelurahan, tinggal buka website desa, di sana ada poin UMKM, itu harus diisi semua. Kalau tidak salah ada 29 kolom, mulai dari nama, kemudian nik, foto produk, kemudian sudah punya NIB atau belum, sudah punya PIRT atau belum, pernah mendapat bantuan pemerintah atau belum. Jadi nanti dari pihak pemerintah itu jelas mana yang harus dikasih modal, mana yang harus dikasih pelatihan dan pendampingan, mana yang hanya dibantu untuk pemasaran. Jadi kita tindakan dari pemerintah itu bisa tepat sasaran kalau data semua sudah terakomodir dalam satu website UMKM, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga perlu kami informasikan ini kepada para pelaku UMKM kaitan dengan literasi digitalisasi. Ini yang mana insya Allah itu dari bidang Kominfo akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober ini 2021, dan nanti diharapkan untuk para pelaku UMKM ini pada hari Jumat ini bisa mengikuti webinar. Jadi nanti kita akan difasilitasi bagaimana cara pemasaran, kemudian cara beretika di digitalisasi seperti apa, itu akan dibedah secara tuntas selama 3 jam. Dan kami juga mempunyai target awal itu untuk para pelaku UMKM sebanyak 2.000 peserta atau 2.000 para pelaku UMKM. Itu kami informasikan, nanti mungkin di grup-grup UMKM akan coba kita share ini untuk link pendaftaran dan juga nanti untuk link webinarnya. Kemudian yang selanjutnya juga insya Allah di bulan Oktober, ini tepatnya di tanggal 25 dan 26 Oktober juga akan ada festival kopi. Nah ini bagi penikmat kopi silahkan nanti untuk rencana tempat ini akan dilaksanakan di seputaran Pemda Sumedang atau di IPP, dan juga kami kolaborasikan dengan para pelaku UMKM yang lainnya dengan menampilkan produk-produk UMKM dan juga produk-produk unggulan UMKM Sumedang. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan juga ini keterkaitan dengan UMKM ini yang mana UMKM sendiri di pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah itu menjadi tulang punggung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan di daerahnya ada pemulihan ekonomi daerah. Nah ini salah satu bidang yang menjadikan target adalah bidang UMKM. Oleh karena itu mungkin kami juga dari bidang UMKM ini mohon masukan, mohon saran, mohon kritik ini untuk bisa memajukan UMKM Sumedang. Dan walaupun di masa pandemi seperti kemarin ini kita memanfaatkan situasi yang ada ini dengan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Misalkan seperti kemarin ada gebyar vaksinasi di Dishub, kita mencoba membuka stand dan itu alhamdulillah. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol kan tidak muluk-muluk untuk para pelaku UMKM ini. Kita hanya ingin bisa memasarkan produk dan laku. Kita bisa diberi kesempatan untuk berjualan dan laku. Nah itu kan susah gitu. Tapi kita mencari terobosan-terobosan dengan memanfaatkan situasi yang ada dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Nah mungkin itu dari kami dan mudah-mudahan itu yang kami sampaikan itu semuanya insya Allah bisa terrealisasi di 2021 sehingga nanti di 2022 ini bisa lebih maju lagi, apalagi tadi untuk data UMKM ini bisa masuk semua, jadi tindakan dari pemerintah itu akan jelas dan terukur juga insya Allah akan tepat sasaran. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, lengkap
Dan jangan khawatir, nanti juga ada videonya ya, Pak Udan sudah dikirimkan ke kami. Terima kasih banyak Pak Udan, Pak Nang. Mudah-mudahan nanti juga kita akan tampilkan, tentunya bisa memperjelas lagi begitu seluruh hal yang disampaikan oleh Pak Udan. Terima kasih banyak. Semangatnya nyampe gitu Pak Udan, ini kalau nggak dimanfaatkan sayang sekali begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menangkap peluang-peluang ini dan bisa berkolaborasi untuk sama-sama memajukan UMKM di Kabupaten Sumedang. Terima kasih banyak. Yang menyapa juga Kang Wong, Ketua Alumni SMA 1 Sumedang. Terima kasih sudah bergabung. Baik, izin kita lanjut untuk sambutan yang kedua dari ya silakan Pak Udan. Ini kebetulan saya juga alumni SMU 1 iya. Iya, jadi satu alma mater ya, kemudian ya. Kata 2021 Mbak ya. Ya, boleh, kami masih menerima pendaftaran untuk alumni SMA 1 Sumedang. Baik, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya dari yang juga kita nantikan bersama, sambutan dari Dr. Gigi Haji Rahmat Juliadi MHkes, yang juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Dr. Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten juga sedang praktik mengganggu ya, dokter apa-apa ya, waktunya. Terima kasih Dokter Eni. Ini sahabat saya. Dan juga ini juga banyak yang saya kenal, familiar wajah-wajahnya ya. Waduh, ada Pak Kabid ya. Nuhun pisan. Ini sahabat-sahabat seperjuangan saya. Luar biasa. Saya surprise dikasih tahu sama Dokter Eni, ternyata ada acara ngobrol bareng tentang update kesemedangan ya yang diadakan oleh apa ini tuh namanya paguyuban eksakta tuh apa nih alumni kelas 3 iya kelas 3 luar biasa. Saya sangat bangga ya ternyata alumni SMA 1 Sumedang ini meskipun sudah berpencar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri, tapi masih peduli terhadap alma maternya dan tentu untuk Kabupaten Sumedang. Baik, tadi sudah disampaikan juga, bahkan sangat lengkap ya oleh Pak Kabid baru. Selamat Pak Kabid baru ya. Ya, saya mungkin pertama ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan semua, ya, paguyuban eksakta ini. Yang kedua juga saya tentu akan menitipkan harapan yang sangat besar pada teman-teman yang tentu memiliki kelebihan dalam berbagai hal. Di antaranya adalah kelebihan jenjang pendidikan dari teman-teman yang lain, kelebihan akses informasi dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin kelebihan dalam hal penentuan kebijakan. Nah ini tentu harus dikontribusikan sebaik-baiknya untuk kemajuan masyarakat, khususnya Kabupaten Sumedang ya. Kalau saya melihat dari perspektif legislatif ya, bahwa efek dari pandemi ini luar biasa ya. Ini akan sangat berpengaruh sekali ya. Bahkan bukan hanya saja terhadap faktor kesehatan, faktor pendidikan, tetapi yang paling terasa adalah faktor atau dampak ekonomi ya. Yang sudah ya luluh lantak lah ya Pak Nang, Pak Udat ya ini namanya Lukmanul Hakim dua-duanya nih luar biasa mantap. Tapi kalau berbicara masalah UMKM memang sejak dulu saya masih ingat dulu waktu krisis ekonomi atau krisis moneter tahun 97 ya, waktu itu saya baru selesai studi, sudah mulai berpraktik ya, tapi saya merasakan betul luar biasa dampaknya ya. Secara ekonomi Indonesia sangat merasakan keterpurukan yang luar biasa. Tetapi yang paling bertahan itu adalah justru UMKM ya. Jadi ekonomi real terus bisa berputar di saat secara ekonomi makro, perbankan dan juga ekonomi yang jauh lebih besar itu pada rontok ya, tumbang. Tetapi yang paling kuat justru adalah UMKM. Ya, termasuk juga di masa pandemi ini, saya rasa di saat kondisi-kondisi ekonomi yang lainnya sekarang banyak yang terpuruk, tetapi saya harap mudah-mudahan UMKM ini bisa terus bertahan dan bahkan bisa berkembang lebih pesat.
Oleh karenanya saya dari DPRD tentu menyambut baik ya, acara ini, dan tentu dari perspektif legislatif yang pertama adalah sebagai fungsi fungsi regulasi, fungsi legislatif, fungsi legislasinya, kami akan terus mengupayakan supaya payung hukum terhadap UMKM ini terus diperkuat ya, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang memang harus dibuat untuk melindungi UMKM ini ya, sehingga keberpihakan pemerintah terhadap UMKM ini betul-betul sangat dirasakan ya. Jadi adanya recognize atau pengakuan, adanya afirmasi penguatan dan fasilitasi sarana prasarana seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Udat, itu memang harus selayaknya dilakukan oleh pemerintah daerah ya, wajib gitu pemerintah daerah memberikan itu. Nah, karena kami juga memiliki fungsi kontrol ya, fungsi fungsi pengawasan yang tentu dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kami akan lakukan controlling apakah memang sudah membuat terobosan-terobosan untuk memajukan UMKM tersebut. Dan saya lihat Sumedang luar biasa ya. Bahkan apalagi saya lihat beberapa waktu terakhir ini Sumedang mendapatkan penghargaan yang sangat banyak ya, Kang Nang ya. Apa aja penghargaannya sangat banyak nih. Ya disebutkan satu persatu sangat banyak. Tapi yang pasti yang saya ingat ini dalam transformasi digital ini kita sangat diperhitungkan ya di tataran nasional. Kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan ini harus dimanfaatkan ya. Ini inovasi Pak Bupati, Pak Sekda, ya, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya ini harus dimanfaatkan bahwa transformasi digital, sistem pemerintahan elektronik kita yang sudah cukup baik ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan peran dan tentu kemajuan UMKM ini. Dan yang terakhir mungkin dari perspektif legislatif adalah fungsi budgeting ya, ini yang juga sangat penting ya. Peran atau fungsi penganggaran di mana dukungan APBD ini juga harus signifikan terhadap pelaku-pelaku UMKM. Nah ini yang terus kami dorong ya. Memang 2 tahun terakhir ini kita agak berat dengan kondisi pandemi di mana alokasi anggaran ini lebih banyak difokuskan untuk penanggulangan pandemi. Makanya ada istilah Kang Nang repot pusing, repot ejeng pusing ya, refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID ya. Tetapi ada alokasi anggaran yang cukup besar ya untuk penanggulangan COVID ini dan untuk pemulihan ekonomi ya, dan ini lumayan cukup besar. Selain untuk penanggulangan kesehatannya sendiri ya, sekarang fokus ke vaksinasi. Alhamdulillah Bu Yeni di Sumedang ini vaksinasi sudah cukup bagus ya. Sudah lebih dari 50% ya, terakhir 53%, bahkan sekarang mungkin sudah mau masuk ke 55%. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa sampai 70% ya, bisa terbentuk herd immunity. Jadi selain dukungan anggaran untuk penanggulangan kesehatan ini, maka anggaran untuk pemulihan ekonomi ini juga cukup besar ya. Dan ini penyerapannya masih sangat kecil ya, Kang Udad, ya, Kang Nang, penyerapan anggaran untuk penanggulangan ekonomi ini masih sangat kecil. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM supaya program-program tadi sudah dicanangkan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itu saja mungkin Dr. Yeni. Sekali lagi terima kasih nih, saya sangat senang dan bergembira. Ada Kang Pipin juga nih, Kang Pipin Jenal Arifin, luar biasa. Sukses Kang Pipin, nuhunnya terus berkarya untuk Sumedang. Terima kasih banyak untuk semuanya, teman-teman alumni SMA 1, luar biasa dan saya bangga terhadap rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Beliau juga pengurus besar PDGI. Jadi beliau ini juga guru saya di profesi kedokteran gigi khususnya. Terima kasih banyak, Dr. Rahmat. Baik, selanjutnya ini sambutan rasa materi ya. Sebetulnya saya sih ngerasanya gitu ya, apalagi nanti pas materinya ya gitu. Kang Ongong, terima kasih banyak sudah join juga. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak sampai akhir ya. Baik, selanjutnya sebelum kita serahkan ke moderator, mohon dapat di-mute ya. Baik, terima kasih.
kita akan berkenalan dengan profil moderator kita pada malam hari ini, karena udah lama mungkin ya, udah lama juga kami sesama alumni juga tidak saling bersilaturahim. Mohon dapat ditampilkan profil dari moderator kita pada malam hari ini. Ya, berikut profil moderator kita pada malam hari ini dengan Bapak Pipin Zainal Arifin, tempat tanggal lahir Sumedang 14 September. Oh salah ya, Agustus ya. 1978, pendidikan di D4 Sekolah Tinggi Administrasi Negara tahun 2005, kemudian S2 UI, dan ini saya coba semoga tidak salah ya, National Graduate Institute for Policy Studies kalau tidak salah ya, GRIPS tahun 2013. Kemudian beliau saat ini bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan sejak 2001, loyal ya, mantap. Kemudian alamat saat ini beliau bertugas di Kanwil DJP Sulsel Bartra. Nanti dijelaskan mungkin ya ini singkatannya. Yang jelas beliau saat ini di Makassar gitu. Baik, selanjutnya tanpa memperlama-lama lagi kita akan serahkan kepada moderator, kepada Pak Kang Pipin. Persilakan. Baik, hatur nuhun Bu Yani. Sementara dicek dulu suara saya kedengaran nggak ya? Ya, Cukup jelas terdengar. tidak? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pembawa acara Dr. Yani Yuliani dan juga alhamdulillah ya bisa ketemu di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Ngobras ya. Ini volume ketiga ya. Ngobras setelah pertama tentang kesehatan waktu itu ya, kemudian yang kedua waktu itu terkait dengan pemaparan pengalaman saudara kita di Skotlandia ya waktu itu. Dan yang ketiga ini, insya Allah ini kita akan update tentang kesumedangan, tema besarnya ya, update kesumedangan dari Sumedang untuk Sumedang oleh orang Sumedang gitu ya. Insya Allah di sini mungkin juga tidak hanya yang ikut di acara ini, mungkin ada yang juga bukan dari Sumedang ya, tapi tinggal di Sumedang. Ada juga yang asli Sumedang tapi enggak tinggal di Sumedang ya. Seperti saya ini lagi di merantau ke Makassar ya. Dokter Yeni juga di Jakarta ya. Tapi insya Allah nanti tema besar kita adalah update kesumedangan. Nanti tema khususnya adalah mengenai UMKM ya. Tadi clue atau key point-nya sudah disebutkan oleh para tamu atau guest yang sudah memberikan sambutan ya. Dari Bapak Udan dan juga Bapak Dr. Gigi Rahmat Juliardi ya, sudah memberikan opening ya tentang update kesumedangan dari UMKM dan juga mungkin dari sisi kesehatan juga ya. Baik, untuk menghemat waktu, insyaallah kita akan menghadirkan dua pembicara yang luar biasa pada malam hari ini ya. Tentu kedua pembicara ini insya Allah asli dari Sumedang dan juga tentu alumni SMA Negeri 1 Sumedang ya. Ya insya Allah teman-teman semua akan bertatap muka walaupun masih secara online ya. Setelah mungkin ada yang 25 tahun ya belum pernah ketemu lagi sejak lulus SMA bahkan ya, termasuk saya dengan Kang Enang, dengan Kang Nugrahana ya. Nah, ini insya Allah kesempatan malam hari ini mudah-mudahan jadi sarana silaturahmi juga buat kita ya. Sekaligus kita mengupdate ya kesumedangan dari teman-teman kita yang sudah bergelut memang di Sumedang. Baik, kurikulum kitanya kita bacakan. Untuk yang pertama, saya manggilnya Kang aja ya, biar lebih akrab ya. Kang Nugrahana Fitria Ruhyana. Sudah monitor? Kang Ade? Saya manggilnya Kang Ade. Ya, kemana damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kang Ade ini lahir di Sumedang
3 September 1978. Wah, masih lebih muda dari saya nih, Kang Ade ya. Beda sebulan lah. Beda sebulan. Pekerjaan, ASN, dan dosen. Oh, dosennya ini tidak disebutkan di mana. Nanti mungkin bisa dijelaskan nanti. Unit kerja saat ini ada ya? Oh iya ada. Unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan. Sebentar, saya nggak kebaca ini. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, atau kita kenal dengan Bapeda ya. Kemudian dosen di STIE 11 April Sumedang, alamat sekarang di Dusun Pangjeleran ya, RT 3 RW 1 Desa Padasuka, Sumedang. Baik, Kang Ade, ini kurikulum singkatnya, Kang Nugrahana ya. Insya Allah akan membawakan tema, bentar, saya contekan dulu. Tema yang akan disampaikan oleh Kang Nugrahana ini adalah terkait dengan UMKM ya. Potensi UMKM pasca pandemi ini seperti apa kondisinya, update-nya di Sumedang ya. Karena memang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Udan dan juga Pak Rahmat ya, begitu memukul ya kegiatan ekonomi terutama ya akibat dari pandemi ini. Nah, kemudian prospek di Sumedang ini seperti apa update-nya. Nah, Kang Ade ini kebetulan kan bukan kebetulan ya, memang pekerjaannya adalah peneliti ya di Sumedang. Itu punya data-data yang konkret ya, bagaimana update tentang UMKM dan prospeknya setelah pasca COVID ini ya. Nah, yang mungkin nanti langsung Kang Ade dulu ya, sebelum saya perkenalkan Kang Enang, nanti Kang Ade dipersilahkan lebih dulu untuk menyampaikan materinya. Tapi mungkin ada video dulu yang mau disampaikan sebelum Pak Nugrahana menyampaikan materinya. Sepertinya video dari Kang Enang aja ya. Oh, Kang Enang aja ya nanti ya sebelum Kang Enang menyampaikan ya. Oke, silakan Kang Ade Nugrahana, Kang Nugrahana Fitria Ruhiana ya, silakan. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Saya persilakan, Kang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Mungkin udah sekian lama ada yang nggak ketemu. Dan alhamdulillah di Paguyuban Eksakta ini diadakan berbagai macam acara kegiatan, sehingga salah satunya adalah ngobras kali ini ya. Saya langsung paparan aja Kang Pipin. Share screen ya, izin share screen. Silakan Kak Ade, silakan. Baik, sebetulnya tadi sudah disinggung sangat banyak ya oleh Pak Udan juga oleh Pak Dokter tadi terkait dengan permasalahan UMKM di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi karena waktunya sangat terbatas, sementara paparan banyak, kemudian saya coba agak ini ya, walaupun nanti di tengah-tengah boleh diintroduksi juga. Baik, rekan-rekan semuanya di sini ingin sharing saja ya. Jadi bukan untuk menggurui atau paling tahu tentang UMKM ya. Mungkin tadi juga Pak Kabid UMKM malah lebih banyak informasinya dan juga yang disampaikan Pak Dokter tadi. Tapi ada beberapa kajian juga dan ada beberapa survei yang dilakukan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini terhadap UMKM ya. Kalau tadi UMKM dikatakan di tahun krisis ekonomi 97-98 menjadi hero gitu ya, mampu menyelamatkan perekonomian dan menampung banyak tenaga kerja ya, sehingga tidak terjadi banyak pengangguran. Tapi kalau di krisis saat ini gitu ya, itu ternyata justru malah UMKM inilah yang sebetulnya banyak menjadi korbannya, karena memang karakteristiknya krisisnya beda gitu ya. Kalau krisis saat ini kita akan coba lihat dulu ya. Nah, seperti apa dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Kabupaten Sumedang? Saya pernah membuat ini juga pernah disampaikan di ini ya, permintaan DPR malah ya, DPRD. Jadi bagaimana sih dampak COVID ke indikator makro pembangunan? Nah, jadi yang menjadi problem utamanya dari COVID ini karena
COVID-19 ini spreader ya, jadi menyebar sangat cepat ya antar orang gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Nah, tapi pembatasan sosial ini justru dampaknya adalah kepada berkurangnya aktivitas perekonomian ya. Nah, contoh kecil misalkan dengan adanya social distancing, orang yang tadinya bekerja akhirnya bekerja di rumah ya, nanti di kantor bekerja di rumah, aktivitas pembelajaran di sekolah, di kampus juga menjadi daring gitu ya. Kemudian juga aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan juga dibatasi seperti itu, dan akhirnya perekonomian berkurang, menurun ya. Kemudian dampaknya adalah banyak meningkatnya pengangguran juga. Kalau berdasarkan estimasi data Sakernas 2020 Agustus ya, itu ada sekitar 214.000 orang yang terkena dampak. Bukan penganggurannya, kalau penganggurannya 63 ribuan. Tapi ada juga yang akhirnya menjadi berhenti sementara, berhenti sama sekali, tidak lagi bekerja ya, akhirnya menjadi, misalkan perempuan menjadi ibu rumah tangga gitu ya, mengurus rumah tangga saja. Terus kemudian juga ada yang mengalami pengurangan jam kerja. Nah, pengurangan jam kerja ini yang paling banyak dialami oleh masyarakat Sumedang. Kemudian juga akhirnya dampaknya ke daya beli yang lemah. Setelah itu kemudian karena daya beli melemah, mereka tidak berkurangnya income tadi ya, akhirnya kemiskinan juga bertambah, ketimpangan melebar, dan dampak kepada secara agregat, secara makro, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi ya, atau mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus. Dari 17 lapangan usaha ternyata hanya 5 yang bisa masih tumbuh positif, 12 yang lainnya terkontraksi ya, atau negatif. Nah, berbicara dulu tentang masalah mobilitas penduduk, kita bisa gunakan ya untuk memotret seperti apa sih mobilitas penduduk Sumedang ya di saat pandemi, dari mulai katakanlah 1 Maret 2020 hingga ini saya punya data yang saya downloadnya sampai 5 Oktober 2021 ya, 3 hari yang lalu gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata semakin ke bawah ya, berarti pergerakan penduduk ini semakin jauh dari baseline-nya sebelum pandemi, yaitu ketika terjadi PSBB di sini ya. Kemudian juga kemarin terjadi PPKM darurat juga, itu sangat mengurangi mobilitas penduduknya. Nah, kalau kita bicara lagi secara agregat lagi, secara makro, bahwa di Sumedang dari 17 lapangan usaha ya, ini berdasarkan data PDRB, ternyata yang paling terpuruk itu adalah sektor perdagangan ini ya. Jadi dia makin ke kiri ini makin minus ya, makin negatif, semakin ke kanan semakin positif ya. Nah, jadi sektor perdagangan ini yang memang paling terpukul ketika terjadi pandemi di Sumedang. Tentu di berbagai daerah lain beda ya, mungkin seperti Bali gitu ya, yang core-nya pariwisata, mungkin akomodasi, perhotelan ya, restoran itu yang paling kena dampak seperti itu. Tapi kalau Sumedang ternyata karena tidak terlalu banyak usaha pariwisatanya ya, yang terkait pariwisata, jadi akhirnya yang kena itu malah perdagangan. Dan ini pas dengan permasalahan UMKM ya. Nanti akan kita lihat di satu sisi ini sektor J ini adalah Infocom, itu adalah sektor yang paling tumbuh pesat ya di saat masa pandemi, karena orang-orang banyak membeli pulsa ya untuk keperluan bekerja, belajar dan sebagainya. Nah, tapi ini kan suatu hal yang ironi ya. Harusnya sektor perdagangan ini justru bisa terbantu ya dengan adanya penggunaan internet yang cukup meningkat tajam ya. Karena orang bisa, katakanlah tadi seperti yang disampaikan Pak Udan, orang-orang bisa berjualan secara online gitu, harusnya seperti itu. Tapi ternyata di Sumedang belum adaptif dengan teknologi digital. Kita akan lihat faktanya ya nanti. Nah, ini hasil survei dari BPS ya, dilakukan di 12 sampai 23 Januari 2021. Problem utamanya adalah kendala pemasaran gitu ya. Dan kemudian masih sedikit ya, hanya 30% kurangnya yang kemudian dia bisa beralih ke teknologi digital. Jadi 70%-nya itu masih mengandalkan pemasaran yang konvensional. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Sumedang seperti apa, itu kan tadi Jawa Barat ya. Nah, ternyata kalau yang kita lihat Sumedang, saya punya datanya dari hasil kuliah kerja usaha mahasiswa STIE 11 April ya, di bulan Juli kemarin 2021. Tapi dilakukannya hanya di 3 kecamatan, Kecamatan Buah Dua, Jungdia, Tomo, atau kita kenal dengan istilah Butom ya, yang akan menjadi kawasan industri. Nah, ternyata permasalahannya sama. Jadi pemasaran yang sulit ya, kemudian juga literasi digitalnya masih rendah, karena belum semua orang ternyata di sana memiliki handphone, memiliki akses internet gitu ya.
Dan ini juga terlihat dari proporsi pelaku usaha yang belum memiliki akun media sosialnya cukup banyak ya. Media sosial yang terbanyak yang memang seperti diduga WhatsApp gitu ya, Facebook, Instagram ya. Nah, kemudian juga jangkauan pemasarannya juga ternyata kenapa pemasaran menjadi sangat sulit karena mereka mengandalkan lokal desanya saja gitu ya. Ini untuk kasus yang di 3 kecamatan ini ya. Mungkin ketika diagregasi nanti ada data kabupaten akan ya kurang lebih tidak begitu jauh berbeda, bisa jadi ya. Nah, pemasaran hanya lokal desa, kemudian juga paling kalau di lokal kecamatan ya, antara desa di lokal kecamatan atau juga di tingkat Kabupaten Sumedang saja. Yang keluar daerahnya masih sangat sedikit. Ini di Butom ya, seperti itu. Jadi kendalanya sama dengan yang yang terjadi di Jawa Barat. Nah ini kita akan lihat omset hasil survei juga ya dari Dinas Pabudan ini, Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2020. Setelah dilakukan survei juga terhadap 84 responden di 19 kecamatan ya, tidak 26. Tapi intinya bahwa hampir semua usaha mikro kecil itu mengalami penurunan omset yang signifikan, itu lebih dari 75%. Ya. Bahkan ada yang sampai 100% di antaranya. Yang 100% itu berarti dia sama sekali tidak lagi bekerja, ya, tidak lagi mendapatkan income dari usahanya. Nah, di Butom tadi juga kita lakukan analisis yang sama. Ternyata 70% dari pelaku usaha itu memang mengaku omsetnya menurun. Turunnya macam-macam dari 1-20%, yang paling banyak itu, dan juga 41-60% ya kisaran ini. Nah, bahkan kalau ini masih menggunakan regulasi lama ya, di saat di mana usaha mikro itu dengan omset maksimum 300 juta per tahun ya. Nah, kalau pakai aturan baru ini semuanya jadi mikro gitu. Nah, tapi ada yang turun kelas gitu ya. Awalnya usaha kecil ini ada 5 2019, tapi 2020 menjadi 3. Kemudian berarti memang ada yang terdegradasi ya dari usaha kecil ke usaha mikro. Nah, dari sisi saluran pemasaran yang digunakan ini juga terlihat ternyata dari para pelaku usaha yang ada di bawah 2 ujung Jaya Tomo ini masih sebagian besar menggunakan pemasaran konvensional ya, door to door gitu kan. Yang menggunakan sosmed itu sedikit. Terlebih lagi yang marketplace ini masih baru 4%-nya saja ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi berdasarkan perbedaan generasi ya, karena ada hubungannya ternyata. Perbedaan generasi ini juga terlihat ini nampak. Jadi yang ada kelompok baby boomer ya. Kalau kita ya angkatan 97 masuknya generasi X ya, Kang Pipin ya. Nah, kemudian juga ada kelompok milenial yang usia 24 sampai 40 tahunan, kemudian generasi Z yang di bawah 24 tahun ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang omsetnya turun ini yang sebelah kanan ini ya, yang biru toska ini ternyata paling banyak itu di baby boomer ini ya. Jadi semakin tinggi usianya itu kecenderungan untuk omsetnya turun itu makin tinggi ternyata hasil survei ini ya. Sementara semakin muda mereka relatif semakin bisa bertahan ya di saat pandemi karena mungkin mereka menggunakan media pemasarannya yang digital tadi. Baik. Nah, sekarang kan jadi penasaran itu ya, gimana sih pemanfaatan internet oleh masyarakat Sumedang ini? Nah, ini kita coba lihat dari data Susenas ya 2020 di bulan Maret dan juga data Sakernas di bulan Agustus 2020. Kalau kita lihat ternyata pengguna paling banyak itu ada di sektor perdagangan gitu ya. Padahal itu harusnya yang paling tinggi ya yang bisa survive memanfaatkan jasa internet. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Apakah memang kurang produktif ya penggunaannya? Nah, ini juga kita lihat lagi dengan data yang lebih dalam lagi ya dari Susenas. Di Sumedang kondisinya seperti ini. Sebetulnya hampir sama ya dengan yang pernah dirilis oleh APJI ya, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia ya. Jadi saat ini yang paling banyak menggunakan internet itu adalah generasi Z. Ya. Ini karena memang mereka anak usia sekolah ya. Dan kemudian juga diikuti oleh generasi milenial, kemudian generasi X, generasi kita-kita nih ya. Dan kemudian juga boomer ya. Pre-boomernya tidak ada yang menggunakan. Nah, tapi ketika kita lihat lagi untuk apa digunakan, maka ternyata kita lihat masih paling banyak itu untuk media sosial ya. Ya karena rasanya sekarang punya internet nggak punya medsos seperti ini ya, hambar aja seperti itu. Nah, kemudian juga aktivitas lain yang dilakukan adalah mencari informasi atau berita, kemudian untuk hiburan, bisa nonton film, main game, dengerin musik gitu ya. Kemudian juga mengerjakan tugas sekolah. Nah, yang terkait dengan penjualan dan pembelian barang ini sangat sedikit. Pembelian barangnya 15%.
masyarakat yang menggunakan internet untuk pembelian barang atau belanja online. Nah, ada juga yang kemudian bisa melakukan penjualan secara online, tapi hanya sedikit lagi, hanya 5% saja gitu. Dan dari 15% yang pembelian barang jasa ini juga 2,2-nya itu di sektor perdagangan. Ini 1,9%-nya di sektor perdagangan dari 5%. Artinya ya masyarakat Sumedang bisa dibilang lebih konsumtif ya, lebih senang belanja online daripada jualan online gitu ya. Apalagi yang belanja online lebih cenderung didominasi perempuan ini ya. Nah, kita beralih lagi, kalau kita bedah lagi lebih dalam datanya, ternyata yang di sektor perdagangan itu pun juga belum semua menggunakan internet. Artinya hanya 65% saja, ada 35% yang masih belum menggunakan internet. Kemudian dari sisi usia, ternyata juga mereka rata-rata kecenderungannya ya masih relatif ini ya, di atas 40 tahunan. Nah, yang sudah banyak menggunakan internet itu ada di jasa pendidikan ya, wajar ya, karena mereka melakukan pembelajaran daring kan gitu ya. Nah, yang paling perhatikan itu di pertanian gitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi hanya 14% saja yang menggunakan internet, sisanya masih belum menggunakan internet. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ini karena usia juga ya. Rata-rata usia pekerja di pertanian itu di Sumedang itu 56 tahun ya untuk tahun 2020 ini. Dan intervalnya ya paling muda 20 tahun hingga 84 tahun. Jadi bayangkan usia lanjut tuh masih ada yang bekerja di satu pertanian. Nah, sehingga literasi digitalnya menjadi rendah karena memang faktor usia juga seperti itu. Oke, ini berapa menit lagi Kak Pipin? Nah, kita lanjut ke potensinya ya. Ya. Oke. Nah, potensi ini juga tadi seperti disampaikan Pak Wudan ya. Kita sudah punya gerai-gerai di berbagai kecamatan, ada juga di IPP, ada juga di mall pelayanan publik ya. Bahkan kemarin juga dikunjungi oleh Deputi dari Menteri Koperasi ya, UMKM. Jadi dapat support dari pejabat di pusat. Kemudian juga, nah kita akan memanfaatkan ini. Potensi yang lainnya adalah mungkin sebentar lagi akan dibuka ya jalan tol Cisumdawu di akhir tahun 2021 ini. Walaupun mungkin baru dari Cimalaka sampai Cileunyi ya lumayan lah ya, kita bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di seputar Teras Pangeran hingga Tanjung Sarian seperti itu. Nah, nanti akan muncul gerai-gerai UMKM juga di sana. Jadi ini juga akan menjadi sarana pemasaran yang sangat baik ya. Dan juga bisa mudah-mudahan menjadi daya tarik untuk orang berkunjung ke Sumedang. Kemudian juga dilakukan banyak pelatihan-pelatihan atau workshop ya terkait dengan teknologi digital. Ini tadi sudah disampaikan Pak Wudan, dan juga punya local marketplace ya. Di Sumedang sendiri ada direktori UMKM lokal, tapi sayangnya ini datanya masih sedikit ya Pak Wudan, masih 343 yang dicek sampai hari ini. Sementara masih banyak ini kan sebetulnya sudah bagus ya, ada kata kunci yang bisa kita masukkan, kemudian juga ada data kecamatan, ada desa gitu ya. Sehingga kita bisa mencari lebih spesifik ya. Misalkan opak dari mana nih, buah dua, ini kecamatannya, misalkan desanya Gendere misalkan seperti itu ya. Itu bisa lebih spesifik seperti itu, kita bisa tahu UMKM. Tapi nanti seiring dengan updating data UMKM, mungkin ini bisa diperbaiki lagi, bisa disempurnakan. Di Jawa Barat juga ada Borongdong, ini awalnya aplikasi untuk para ASN nih, untuk seperti halnya di Kulon Progo ya, ada bela beli ya, untuk membeli produk-produk UMKM lokal di Jawa Barat gitu ya, sehingga di sini bisa terdaftar banyak UMKM. Dan ini tampilannya sudah seperti tampilan marketplace yang profesional ya, seperti halnya marketplace Shopee, Tokopedia yang lain-lainnya. Dan ini yang menariknya, ketika kita coba lihat berapa banyak sih kunjungan masyarakat orang-orang ya ke dalam marketplace ini. Nah, ini ternyata setelah di ranking ini yang paling banyak mendapatkan kunjungan itu Shopee ya. Itu bisa dikunjungi per bulan itu 93,4 juta ya. Oh, bayangkan itu ya. Penduduk Sumedang saja itu hanya 1,2 juta gitu ya. Ini bisa 93 juta, itu kan luar biasa ya, sebuah pasar yang besar. Walaupun kita ambil ya anggaplah 1%-nya saja, sekitar 1 juta saja. Itu yang menjadi segmentasi atau market share-nya ya. Itu sudah sangat lumayan menjadi pasar yang potensial ya. Jadi melihat banyaknya kunjungan ke marketplace yang sudah profesional, tentu saja ini jadi lahan ya, untuk bisa mengembangkan usaha ya, sehingga omsetnya nanti akan meningkat. Kemudian juga ketika omsetnya meningkat pasti akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi gitu ya, dan nanti dampaknya adalah tercipta multiplier effect yang lebih besar ya, dari hulu hingga ke hilir. Contohnya misalkan
UMKM keripik pisang, nanti dia akan membutuhkan banyak pisang sebagai bahan baku gitu kan ya. Kemudian juga nanti pengrajin pisangnya akan menjadi lebih banyak lagi pekerjaannya gitu, sehingga dampaknya bisa cukup ini ya dirasakan oleh masyarakat. Nah ini terkait dengan daya saing digital. Sebetulnya kita sudah on the track ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Sumedang ini dengan SPBE-nya yang cukup tinggi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan juga kemudian juga pemerataan sinyal-sinyal internet ya ke berbagai pelosok desa. Dan bahkan kalau kita lihat Jawa Barat ini sebetulnya ada di posisi ranking 2 ya, di bawah DKI Jakarta. Jadi wajar lah ya, ini ibu kota ranking 1 dari sisi daya saing digital, dan Jawa Barat ada ranking 2-nya gitu. Nah ini juga terlihat infrastruktur digitalnya memang sudah lebih baik ya dibandingkan luar Jawa gitu. Terus kemudian juga rasio desa yang mendapat sinyal 3G dan 4G itu sudah cukup banyak. Termasuk juga nanti di Sumedang. Seperti apa nanti Sumedang kita akan lihat. Nah, ada survei lain juga dari yang dilakukan Lazada ya. Lazada itu melakukan survei, ternyata untuk industri besar itu 100% semuanya sudah terdigitalisasi gitu ya. Nah, tapi untuk UMKM ini masih baru 13% gitu. Artinya 87%-nya lagi itu belum terdigitalisasi. Ini tantangannya, termasuk juga di Sumedang gitu ya. Nah, sementara UMKM yang sudah bisa memanfaatkan teknologi digital itu menikmati banget ya ininya peningkatan permintaan yang sangat signifikan, bisa 5-10 kali lipat peningkatannya, bayangkan gitu ya. Sehingga omset juga pasti akan meningkat tajam gitu. Nah, juga di saat pandemi ini ada 51% orang-orang yang baru pertama kali melakukan belanja online gitu ya. Jadi yang sebelumnya nggak pernah belanja online di masa pandemi karena terpaksa mungkin ya, karena tuntutan juga, akhirnya mulai belanja online. Dan biasanya kalau udah sekali belanja itu ketagihan ya, katanya gitu ya. Ya termasuk sih memang pengalaman seperti itu. Tapi di satu sisi juga kendala logistik menjadi masalah ya. Jadi apalagi di saat pandemi bisa menjadi lebih lama lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat yang ini untuk Sumedang. Tapi ini berdasarkan data potensi desa tahun 2020 ya, datanya tahun kemarin. Jadi memang belum meratanya karena infrastruktur internet juga belum ini ya. Ya tadi belum merata karena masih ada yang sinyalnya lemah, soal 26 desa, 72 desanya yang sangat kuat gitu ya. Jadi masih ada ketimpangan di sini. Bahkan ada satu desa ini yang belum memiliki jaringan yang cepat ya, masih GPRS gitu. Nah, untuk kantor pos, untuk ekspedisi, kita 26 kecamatan sudah beroperasi seluruhnya. Tapi tentu saja belum cukup ya, karena juga membutuhkan ekspedisi swasta yang lebih tersebar luas gitu ya, untuk membantu mempermudah, karena belanja di online kan pasti juga membutuhkan jasa ekspedisi ya, pengiriman barang. Nah, ini secara spasial bisa dilihat seperti ini, karena kan jadi ternyata satu desa itu di Narimbang, Conggeang, ini masih GPRS gitu ya sinyalnya. Ya mudah-mudahan sih kalau sekarang sudah ada peningkatan penyebarluasan pemerataan infrastruktur digital sudah lebih baik lagi ya, harapannya seperti itu. Nah ini untuk ekspedisi swasta ya. Ekspedisi swasta ini juga bisa kita lihat masih sangat mencar-mencar jauh ya. Kebayang yang di Surian di sini mungkin kalau ingin melakukan pengiriman barang atau barangnya juga nanti dia belanja online akan agak telat diterimanya ya, karena sangat jauh, harus ke Buah Dua dulu seperti itu. Atau di Jatinunggal, di Cibugel, ke Wado dan sebagainya. Nah ini masih jadi tantangan untuk Sumedang. Nah tapi dari Diskominfo Sanditik ini sudah menyatakan bahwa di akhir 2021 ini internet sudah akan tersebar merata di semua kecamatan dan juga sampai ke desa-desa. Semua kantor desa akan punya internet dengan aksesibilitas yang fiber optik ya. Yang habis gitu. Ya, waktunya habis. Segampang nangtung. Ya Kak Ade. Ya. Mungkin bisa agak dipercepat mungkin ya. Baik. 3-4-5 menit lagi. Oke. Nah, ini juga ada best practice juga, tapi Mungkin suaranya kemut ini. Suara Kang Nugrahana ke mute. Oke, siap. Maaf. Nggak tahu ini termute sendiri. Ya. Baik, jadi ada best practice yang juga menjadi harapan yang andaikan ini bisa direplikasi ya di desa-desa di seluruh Sumedang. Ini Desa Sugihmukti di Sumedang Situraja Utara ini dia punya aplikasi Android ya, dan dia
sudah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Dan bahkan sampai ditunjuk oleh Bank BRI untuk program Desa Brilian tingkat nasional. Nah, ini jadi harapannya kalau bisa seperti itu, maka akan menjadi sangat baik. Oke. Di samping itu juga kalau dari sisi pertanian ada UMKM ini ya, petani milenial Jabar ya. Dan bahkan ya. Atau di skip aja Kang Pin? Enggak. Lanjut aja. Tadi ada suara dari... Oke. Ya, yang menarik ini kan kemarin ramai juga ya, heboh, bahwa ada petani di milenial di daerah Cimanggung ya, itu bisa berhasil ekspor buncis Kenya ya ke Singapura seperti itu. Nah, kemudian juga penggunaan IoT ya, Internet of Things untuk pertanian ini juga diapresiasi. Sudah dilakukan juga di beberapa tempat. Jadi ada bisa generasi muda bisa memanfaatkan teknologi digital ya untuk bertani, untuk beternak gitu ya, membantu usaha pertanian peternakannya. Kemudian juga hasilnya bisa dijual, ini bahkan sering ke IPP ya datang untuk menjual hasil-hasil komoditas pertanian yang organik dan juga terlihat cukup higienis dengan harga yang bersaing ya dengan di masyarakat biasa. Kemudian juga di daerah Cimanggung juga mendapatkan bantuan benih yang cukup banyak untuk kopi ya. Nanti usaha kopi ini juga relatif berkaitan dengan para milenial ya biasanya. Baik. Nah, ini sebuah model pengelolaan distribusi yang diharapkan. Jadi andaikan bisa menerapkan contoh seperti ini saja, mungkin ini akan sangat meningkatkan UMKM untuk bisa bersaing ya di tingkat yang lebih global lagi. Salah satu contohnya bagaimana kita mensinergikan keberadaan perguruan tinggi ya. Sumedang itu kan punya ada Unpad, ada ITB, ada IPOPIN, ada IPDN, UNWIM, UNSAP gitu ya. UPI juga. Nah, itu sebetulnya andaikan dimanfaatkan, dioptimalkan ya untuk membantu meningkatkan daya saing dari para pelaku UMKM ini tentu sangat tepat gitu ya. Karena memang sudah seharusnya demikian, dan juga bagaimana startup juga bisa mendorong ya bagaimana lahirnya UMKM baru yang siap memasuki dunia 4.0 gitu ya. Nah, bisa juga nanti dengan melakukan penjualan langsung juga ketika mereka sudah terlatih ya dengan teknologi digital, atau juga bisa melalui BUMDes ya. Nanti ada semacam pergudangan, ada kemudian untuk pengiriman ya, pengiriman barangnya juga, ada stock point-nya. Nah, ini juga bisa masuk ke marketplace, ke toko-toko offline-nya, atau juga ke penyedia kebutuhan pokok dan pasar induk, ataupun bahkan sampai ke ekspor gitu. Sehingga ini semua kalau diintegrasikan di dalam satu kegiatan desa yang terpadu ya, ini akan sangat bisa mendongkrak UMKM di Sumedang. Oke, next, ini terakhir Kang Ibin. Jadi kalau kita lihat dari data-data tadi yang sudah disampaikan, memang sektor yang paling terkontraksi itu adalah perdagangan, termasuk di dalamnya adalah pelaku UMKM juga. Sehingga kalau andaikan ya UMKM digital ini cukup sukses, bisa diterapkan, diaplikasikan, ya tentu saja dibarengi dengan pembinaan dan fasilitasi ya. Jadi mereka juga dilatih PIRT-nya, latih kemasannya dan sebagainya, sehingga nanti bisa masuk ke e-commerce itu memang sudah dalam keadaan siap gitu ya. Atau juga kalaupun belum mampu masuk marketplace ya setidaknya bisa memanfaatkan sosial media gitu ya untuk pemasarannya. Kemudian di satu sisi juga dorongan dari sektor yang memang saat ini sangat tumbuh luar biasa, yaitu Infocom yang teknologi digitalnya, dan ini sebetulnya pelaku utamanya adalah ada di generasi Z dan para milenial gitu ya. Nah, bisa jadi dengan kolaborasi generasi muda ini untuk bisa membantu para pelaku usaha yang relatif lebih tua usianya ya di generasi X dan Boomer gitu. Sementara mereka juga punya keterbatasan dari sisi literasi digital. Nah, di satu sisi lagi kalau kita lihat data lagi, ternyata di Sumedang itu 50% lebih itu pengangguran itu ada di kalangan usia muda ya, dari 15 sampai 30 tahun gitu. Nah, sebetulnya ini sebuah peluang gitu, bagaimana mengkolaborasikan kaum muda yang sebetulnya daripada menjadi pengangguran gitu ya, tercatat sebagai pengangguran, lebih baik mereka membantu untuk bisa berkontribusi ke pemasaran UMKM salah seperti itu. Dan tadi juga pelaku UMKM milenial ya oleh Pak Udan tadi disebutkan itu sangat tepat ya. Jadi sehingga ini sudah sesuai dengan data yang ada bahwa memang
sudah selayaknya kaum muda ini diberdayakan untuk bisa membantu pemasaran digital. Dan terakhirnya di sektor potensial lagi-lagi tetap bahwa Sumedang itu sebetulnya dalam kurun 10 tahun terakhir itu basisnya adalah pertanian sebetulnya gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah pertanian itu memang tumbuh lambat, tapi ketika masa pandemi dia tuh justru menjadi semacam sosial safety net alamiah gitu ya. Jadi pengaman sosial alamiah karena dia bisa menyerap banyak tenaga kerja yang kena PHK, yang dirumahkan, yang akhirnya tidak lagi bekerja di kota, kembali ke kampung, ke desa ya, dan mereka kemudian bekerja lagi di sektor pertanian. Sehingga kalau tidak ada sektor pertanian, mungkin pengangguran akan semakin tinggi dan kemiskinan juga lebih tinggi dari itu gitu ya. Nah, tapi di satu sisi juga pekerja di sektor pertanian memiliki kelemahan dari sisi usia yang relatif lebih tua. Nah, sehingga ini juga lagi-lagi kalau ada semacam petani milenial tadi itu bisa menjadi mengakselerasi produktivitas di sektor pertanian. Barangkali karena waktu terbatas, itu yang bisa disampaikan dulu. Nanti berikutnya kita bisa lanjut di sesi diskusi, Kang Udin. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Hatur nuhun disampaikan kepada Kang Nugrahana ya, sudah memaparkan berbagai potensi Sumedang ya dari berbagai sisi ya, terutama setelah pasca pandemi ini bagaimana ke depan. Ternyata memang sebetulnya ya, kalau kita lihat dari data Kang Ade ini, walaupun sebenarnya terpukul oleh kondisi pandemi ya, tapi sebenarnya ya potensi UMKM ini luar biasa gitu ya. Bahkan tadi disebutkan ada sebenarnya ada 160.000 ya Pak Udan tadi sampaikan, tapi baru 80.000 yang, atau bahkan mungkin cuma berapa ratus aja ya kemudian sudah terdeteksi atau bisa dibina. Nah, ini terkait juga dengan digitalisasi ya, marketing ya. Ini sangat penting, tadi direkomendasikan oleh Kang Nugrahana. Nah, ini menjadi penting ya, supaya nanti ya memang potensi yang sudah ada ini ya lebih bisa berkembang dan tidak hanya kemudian memakai pemasaran tradisional gitu ya. Nah, mungkin dari Kang Ade tadi, dari materi yang sudah disampaikan, sebelum nanti kita lanjut ke Kang Nang, mungkin kita buka dulu ya, barangkali ada yang mau bertanya nanti dari panitia, bagi penanya maupun yang mungkin nanti berkomentar. Insya Allah ada door prize ya dari panitia, dari Paguyuban Eksakta. Insya Allah nanti door prize-nya seperti apa, ditunggu saja nanti. Insya Allah dikirim ya. Ada tidak sebelum kita lanjut, mungkin ada yang raise hand atau langsung mau bertanya langsung atau lewat chat? Lewat chat ini sepertinya belum ada. Ada dari teman-teman semua, dari alumni SMA 1 maupun dari Bapak Ibu yang ikut dalam acara ini.